Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan melanjutkan review buku Percepatan Rezeki dalam 40 Hari dengan Otak Kanan, yakni dikarang oleh Ipo Santosa. Mudah-mudahan Allah berkahi beliau, memberikan kesehatan dan keafiatan. Kita langsung saja. Hari ini kita akan membahas tentang pertemuan selanjutnya, ya. Di mana pertemuan selanjutnya ini adalah eh, di halaman ke-32 itu kita sudah membahas 8 umat di dunia. Nah, hari ini kita akan masuk kepada halaman selanjutnya, yakni halaman ke-35 tentang siklus 7 abad. Baik, langsung saja kita review bukunya. Sejatinya kebangkitan Indonesia bukanlah sesuatu yang mustahil. Bukankah negeri ini dikaruniai pertambangan emas terbesar dengan mutu emas terbaik di dunia? Nama tambangnya tentu kita tahu bahwa PT Freeport. Bukankah negeri ini dikaruniai dengan cadangan gas alam terbesar dunia, tepatnya di Blok Natuna? Dan bukankah negeri ini dikaruniai hutan tropis terbesar dan terluas di dunia, terbentang dari ujung ke ujung? Maka kita semua harusnya bersyukur dengan harta ataupun kekayaan alam yang telah Allah berikan kepada kita sebagai bangsa ataupun masyarakat di Indonesia ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melihat rentetan peristiwa yang mengejutkan dan menakjubkan. Yang pertama, pada abad ke pada 7 abad yang pertama, ya. Jadi dibagi beberapa klasifikasi, ya. Ada abad pertama, abad kedua, dan abad yang ketiga. Abad yang pertama, tepat pada abad ke-7, ya, negeri ini pernah berjaya dan menjadi dikdaya. Kita mengenalnya dengan sebagai sebutan Sriwijaya, ya. Mungkin yang di Sumatera Selatan sudah sangat familiar, ya, bahkan ada nama kampus Universitas Sriwijaya. Pada 7 abad yang kedua, tepatnya pada abad ke-14, negeri ini kembali berjaya dan dikdaya, ya, dengan mengenal namanya sebagai eh, sebutan Majapahit, ya. Kemudian yang selanjutnya, pada 7 abad yang ketiga, tepatnya pada abad ke-21, semestinya negeri ini kembali berjaya dan menjadi dikdaya, ya, dan kita kenal dengan sebutan negara Indonesia, ya. Bahkan sebagian orang Timur Tengah menyebut Indonesia dengan Andonesia, selisih 3 huruf dengan Andalusia, sebuah peradaban emas yang kemilau dan memukau selama 7 abad. Karena orang Timur Tengah percaya bahwa Indonesia adalah Andalusia masa depan. Kemudian motivator, ya, yang berasal dari negeri jiran Malaysia, ya, yang bernama Billy Lim, beliau terang-terangan, ya, beliau terang-terangan menegaskan bahwa kalau kita, ya, sebagai warga Indonesia, oke lah kalau kita bangga. Tapi seorang motivator Malaysia mengatakan bahwa bintang Asia berikutnya adalah negara Indonesia, negara yang kita cintai ini. Bukan negara lain, bukan negara Cina, bukan India, bukan pula Malaysia. Negerinya orang-orang Melayu, ya, rumpun Melayu yang memang kita juga termasuk rumpun Melayu, termasuk juga Brunei dan yang lain-lain. Kenapa? Karena salah satu alasannya krisis ekonomi yang tiada henti dan bencana alam yang silih berganti telah menempah daya tahan negeri Indonesia, ya. Walaupun banyak sekali permasalahan, banyak sekali katakanlah musibah dan yang lain-lainnya, Indonesia tetap bertahan kokoh. Jadi pada abad ke-21 ataupun pada 7 abad ketiga, ya, Indonesia akan kuat dan menjadi kaya. Maka dari itu, mari kita berdoa mudah-mudahan eh, di masa ini, di abad ke-21 ini, Indonesia menjadi negara yang kaya dan menjadi negara dikdaya. Baik, kita akan lanjutkan. Kalau kita melihat
tentang kebangkitan Indonesia, ya. Bagaimana pula dengan kebangkitan Islam? Jadi kita agak lebih luas lagi. Kalau kita lihat sejarah mengatakan, ya, Nabi Musa alaihissalam lahir belasan abad sebelum Masehi. Bahkan kalau kita melihat pengaruhnya, pengaruh Nabi Musa alaihissalam meluas selama 7 abad, lalu memudar selama 7 abad. Ya. Kemudian selanjutnya Nabi Isa alaihissalam lahir pada abad ke-1, sekitar 7 abad setelah kelahiran, eh, sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Pun juga Nabi Muhammad lahir pada abad ke-7, sekitar 7 abad setelah kelahiran Nabi Isa. Ya. Kemudian selama 7 abad ke depan, Islam pun berjaya dan menjadi dikdaya. Di mana abad ke-8 Baghdad menjadi pusat kekhalifahan Islam dan pusat peradaban dunia. Bayangkan penduduk Baghdad sekitar 2 juta jiwa, pada masa yang sama penduduk Konstantinopel, ibu kota kerajaan Romawi, hanya 600 jiwa saja. Baghdad pun memiliki pabrik kertas satu-satunya di dunia selain negara Cina. Pada abad ke-13 Baghdad dihancur leburkan dan diluluh lantakkan oleh pasukan Mongol. Dapat dikatakan pada abad ke-14 kekhalifahan yang bersifat satu komando telah runtuh dan luruh. Ini tepat 7 abad setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Islam pun surut selama 7 abad ke depan. Memang tiap-tiap umat memiliki batas waktu. Quran surat 7 ayat ke-34, silakan dibaca, ya. Selanjutnya kalau kita melihat, ya, terkait dengan fenomena ini, sekitar 7 abad setelah keruntuhan khalifah, yakni sekarang abad 21, semestinya Islam kembali berjaya dan menjadi dikdaya. Entah kapan tahun pastinya, yang jelas pada abad ke-21, karena ini semacam siklus atau pola atau peristiwa yang berulang, ya. Tentang kebangkitan Islam dan kekhalifahan terakhir nanti, Nabi pun berkali-kali mengisyaratkan bahwa itu berasal dari sebelah timur. Bukan mustahil sebelah timur adalah negara Indonesia, negeri yang penduduk Islam terbanyak seluruh dunia, negeri terakhir dalam penyebaran Islam besar-besaran, dan negeri Islam yang belum mendapat giliran memegang kekhalifahan, ya. Maka dalam kitab ini, ya, dilanjutkan apa yang harus kita lakukan. Itu yang menjadi pertanyaan yang harus kita jawab dalam hati kita masing-masing. Sekarang apa yang harus kita lakukan, ya? Maka yang harus kita lakukan terkait dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya adalah yang pertama, temukan satu motivasi terkuat. Kenapa kita harus menjadi kaya? Tiap kali kita berhadapan dengan keadaan-keadaan yang kurang mendukung, ingatlah selalu motivasi terkuat ini, kita harus menjadi kaya. Yang kedua, ubahlah segala keadaan yang kurang mendukung dengan trilogi. Apa itu? Berdoa, beribadah, dan berikhtiar. Juga perbanyak zikir, ya Fattah, ya Razzaq. Kemudian, ajak kerabat, ajak sahabat kita untuk menjadi seorang yang kaya juga. Jadi, ya minimal dia memiliki mindset bagaimana menjadi seorang yang kaya, seperti itu. Kemudian, ajak diskusi, temukan pembeda, differentiation, dan penggali leverage dengan kerabat dan sahabat Anda. Sehingga kita bisa memiliki satu tujuan, ya, menjadi orang yang kaya yang bermanfaat bagi orang banyak. Kuasai juga jalur-jalur cepat menuju keberlimpahan dan keberkahan. Seperti pembahasan yang sebelumnya, ya. Terkait kebangkitan Indonesia dan Islam, tidak perlu kita berpikir muluk-muluk, ya. Mulai saja dari kita dulu. Mulai dari diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Pastikan kita semua menjadi orang yang kaya. Dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dan terus baca buku motivasi, salah satunya 7 Keajaiban Rezeki. Ya. Kemudian jangan lupa ikuti media sosial yang mengupgrade keilmuan kita. Ya, salah satunya 7 Keajaiban Rezeki. Ya, Rahasia Kekayaan Nabi, dan buku-buku ataupun tulisan-tulisan yang dibuat oleh eh,
Ipo Santosa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam menggapai cita-cita kita, khususnya menjadi orang yang kaya, yang bermanfaat bagi orang banyak, sehingga kita menjadi orang yang bisa senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja untuk review buku pada hari ini. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.